mengintip isi koper ratusan ton Raja Salman di Indonesia. Yang Mulia Sri Baginda Raja Salman telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kunjungan Raja Salman kali ini adalah kunjungan kedua Arab Saudi ke Indonesia setelah 47 tahun yang lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk menandatangani 10 kontrak kerjasama dengan Indonesia. Dalam kunjungannya, Raja Salman membawa 620 ton bawaan. Ada beberapa bawaan raja yang membuat orang berdecak kagum. Raja Salman membawa tangga pesawatnya sendiri. Tangga elektronik berwarna putih dengan logo emas ini memiliki fungsi yang sama seperti eskalator. Tangga elektronik ini memudahkan Raja Salman yang sudah berusia 81 tahun turun dari pesawat. 4 limosin mewah sang raja, Mercedes S600, juga ikut dibawa ke Indonesia. Mobil mewah ini didesain khusus tahan ledakan dan juga tahan peluru. Raja Salman membawa 5 pesawat Boeing sebagai alat transportasi bagi 1.500 orang rombongannya yang ikut ke Indonesia. Tidak lupa, beberapa perabot kerja dan makanan Raja Salman juga ikut dibawa langsung dari Arab Saudi melalui pesawat Hercules. Raja Salman dijadwalkan berada di Indonesia selama 9 hari, pada tanggal 1 Maret sampai 9 Maret 2017. Beliau akan menginap di Jakarta selama 3 hari. Selanjutnya, Raja beserta rombongan akan berlibur selama 6 hari di Bali. Setelah Indonesia, Raja Salman akan melanjutkan kunjungannya ke Brunei Darussalam, Jepang, Cina, dan Maldives. Say no to safe spaces on YouTube. Support Tomo News at patreon.com/tomonews. Uber akan menyediakan layanan mobil tanpa pengemudi di Pittsburgh. Pada tahun 2014, Uber mempekerjakan anggota Departemen Robotika Carnegie Mellon dan membangun sebuah tim insinyur, ahli robotika dan mekanika dengan tujuan untuk bisa menggantikan supir manusia dengan robot. Layanan Pittsburgh akan menggunakan mobil Volvo, dilengkapi dengan sistem pengemudi Uber otomatis. Seorang insinyur yang duduk di depan dan kopilot di kursi penumpang akan terus melacak jumlah aktivitas kendaraan dan keselamatan. Pelanggan akan dipilih secara acak untuk perjalanan di dalam mobil otomatis. Perjalanan akan gratis. Uber mulai pengujian mobil otomatis di Pittsburgh awal tahun ini dalam sebuah percobaan dengan perusahaan mobil Detroit. Namun proyek Uber ini masih merupakan tes beta. Mobil otomatis Volvo akan memiliki manusia di dalam, siap untuk mengambil kendali pada saat dibutuhkan. Dan bahkan jika kendaraan terbukti mampu berjalan tanpa pengawasan manusia, meyakinkan pelanggan dan regulator untuk menerimanya mungkin akan menjadi rintangan yang lebih besar. Boeing akan mengeluarkan pesawat terbesar yang pernah ada, yaitu Dreamliner 787-10. Jika Anda terbang dengan United Airlines, Singapore Airlines, British Airways, ANA, EVA Air, dan beberapa yang lain, Anda bisa segera menaiki pesawat indah ini. Temui Dreamliner 787-10 dari Boeing. Apa yang membuat Dreamliner begitu istimewa? Lihatlah tubuh dan sayapnya yang terbuat dari bahan-bahan komposit yang sangat maju dan material yang lebih ringan. Lihatlah lekukannya. Semua adalah bagian dari apa yang dikatakan Boeing akan membuat perjalanan yang lebih halus. 787-10 lebih besar dari 7879 dan 7878. Seberapa besar? Kita bicara 18 kaki. Cukup untuk membuat pesawat lain merasa minder. Ini berarti dalam konfigurasinya, penerbangan ini dapat menambahkan tambahan 40 kursi dengan total 330 penumpang. Dan lagi, hitung 15% lebih banyak kargo tambahan yang Anda tahu akan harus Anda bayar ekstra. Biaya bagasi sialan. Boeing mengatakan bahan bakar 787-10 lebih besar 10-25% dari pesawat sebelumnya atau pesawat saingannya. Jadi, secara ekonomi hal ini dapat menguntungkan maskapai. Tetapi, berat tambahan berarti 787-10 ditujukan untuk rute yang lebih pendek dibandingkan dengan 7879. Boeing sedang mempertimbangkan membuat 787-10 di Meksiko sampai ia muncul. Bercanda. Boeing telah berencana untuk membuat 787-10 di South Carolina dan berpikir akan menyenangkan untuk mengundang pria oranye ini. Masa depan gedung hunian dapat memiliki fitur pendaratan untuk mobil VTOL. Apartemen masa depan dapat memiliki balkon yang cukup besar untuk mobil terbang pribadi. Pernah bertanya-tanya seperti apa hidup ketika mobil terbang menjadi mode transportasi sehari-hari?
Instruktur Kanada Charles Bombardier dan desain industri India Ashish Tulkar berharap untuk suatu hari dapat membangun apartemen mewah dengan lokasi pendaratan untuk mobil terbang pribadi, sebuah apartemen mewah yang bertujuan untuk membantu untuk membuat kendaraan terbang pribadi menjadi biasa. Bangunan pertumbuhan yang baru ini akan membuat pendaratan vertikal selaras untuk menampung kendaraan terbang. Penduduk tidak harus memiliki jenis kendaraan tersebut, tetapi bisa memesannya, seperti taksi atau berbagai layanan kendaraan terbang. Ketika mendeteksi kendaraan datang, balkon dapat menurunkan pembatas secara otomatis. Sistem kontrol lalu lintas udara akan diperlukan untuk menjaga langit kota tertib dan aman. Meskipun ide ini masih dalam tahap awal, Bombardier dan Tulkar percaya mungkin tidak akan lama sebelum kita dapat melihat bangunan apartemen yang dibangun untuk kendaraan terbang pribadi. Say no to safe spaces on YouTube. Support Tomo News at patreon.com/Tomo News. Perjalanan dengan mobil akan menjadi lebih menyenangkan di masa depan. Perusahaan teknologi Panasonic telah meluncurkan visi futuristik untuk kabin mobil otonom. Kabin mobil Panasonic ini memiliki 4 kursi yang dapat berhadapan satu sama lain. Diatur mengitari sistem tampilan digital interaktif. Setiap kursi memiliki layar individual yang memungkinkan penumpang untuk melihat peta perjalanan, bermain game, atau membaca informasi. 4 layar juga dapat bergabung menjadi satu layar yang lebih besar. Bagian samping interior kabin terbuat dari bahan yang cerdas yang dapat menampilkan informasi dan dapat berubah-ubah terlihat seperti kayu, logam, atau kulit. Jendela augmented reality dapat menampilkan informasi tentang lingkungan mobil seperti landmark dan lokasi yang menarik. Sementara itu, setiap kursi memiliki zona audio pribadi dengan speaker yang terintegrasi ke dalam sandaran kepala. Teknologi pengenalan wajah dapat mengidentifikasi pengemudi dan hanya akan mengizinkan pengemudi yang terdaftar untuk mengendalikan kendaraan. Ketika pengemudi memegang kendali mobil, sistem 8 kamera akan menampilkan augmented reality di kaca depan untuk membantu navigasi. Desain Panasonic diungkapkan pada Tech Trade Show CES 2017 di Las Vegas. Menurut perusahaan, rencana ini masih dalam proses, tetapi Panasonic berharap konsep akan memberikan ide bagi orang-orang tentang kemungkinan tampilan mobil masa depan.